Bersama semesta, kita melihat kembali jejak-jejak langkah di tahun 2021. Ada apa di sana? Ada banyak kisah, suka, duka, berhasil, gagal, sakit, pulih, pergumulan, perjuangan, kesedihan, dan aneka kisah lain yang menjadi pengalaman kita itu, semua berkat pemeliharaan, penyertaan, serta gemblengan Tuhan. Sejenak kita menoleh dan melihat Allah yang berkarya. Dengan berdiri kita yakini, Ebenezer, sampai di sini Allah menolong kita. Sejenak aku menoleh. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah menoleh sejenak dan menghayati kembali bahwa sesungguhnya penolong kita adalah Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dan yang senantiasa merengkuh kerapuhan ciptaan dalam kasih-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Terpujilah Tuhan dan kasih-Nya. Ibadah penutup tahun 2021 saat ini berlangsung dalam terang. Tema permenungan kehidupan penghujung tahun selalu menjadi momen yang khusus untuk melihat kembali perjalanan yang sudah dilalui, sekaligus merencanakan langkah ke depan. Optimisme dan keraguan menyatu menjadi satu. Maka sekarang saatnya merefleksikan kembali tuntunan tangan Tuhan yang telah menggandeng kita setahun ini, juga yang kita imani akan tetap
memegang tangan kita di waktu mendatang. Ku ingin selalu dekat padamu. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi aku juga bersama dengan orang yang remuk dan rendah hati. Oh Tuhan, ampunilah karena kami tidak melihat bahwa Engkau ada bersama kami, karena kami meninggikan diri. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara engkau dan Allahmu ialah kejahatanmu. Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami menjauhkan diri dari jangkauan tangan-Mu yang merengkuh kami. Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan. Mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Sungguh dosa pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Ya Tuhan, ampunilah kami. Karena kasih karunia-Nya, Allah hadir ke dalam dunia sebagai terang untuk menyelamatkan semua manusia yang berada dalam kegelapan. Yohanes 12 ayat 46 menyatakan, anugerah yang demikian, aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Di dalam kasih yang teguh
Kita percaya penyertaan Tuhan bahwa hidup kita karena kemurahan Tuhan. Umat Tuhan, di penghujung tahun 2021 ini, marilah kita kembali menghayati kebaikan Tuhan di dalam perenungan sabda. Kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Bapa Surgawi, Allah yang mengasihi kami bersyukur Kau mengizinkan kami menutup tahun 2021 ini dengan sebuah perenungan akan firman Tuhan. Maka sapalah kami dengan sabda-Mu yang akan menguatkan dan mengarahkan kami, yang menghibur tetapi mungkin juga menegur kami. Tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya sabda ini membawa kami kepada kehidupan yang semakin berkenan kepada Allah. Demi Kristus kami mohon. Amin. Umat Tuhan, Bilangan pasal 6 ayat 22 sampai 27 menjadi dasar bacaan kita hari ini. Kitab Bilangan pasal 6 ayat 22 sampai 27 menyatakan demikian. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel, katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Demikianlah sabda Tuhan, berbahagialah setiap kita yang mendengar serta memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara, adakah di antara kita yang sampai saat ini masih merawat atau memperhatikan atau kemudian mempergunakan lilin secara terus-menerus, secara konsisten, sehingga menempatkan lilin itu di suatu tempat yang khusus? Saya kira sebagian besar dari kita karena sudah begitu bergantung pada yang namanya lampu dan listrik, jarang sekali yang masih mempergunakan lilin sebagai alat penerangan sehari-hari. Bahkan tidak jarang atau tidak sedikit dari kita yang mungkin tidak merawat lilin sebagaimana mestinya. Lilin ditaruh di mana, korek ditaruh di mana. Baru ketika terjadi mati listrik sehingga lampu tidak menyala, saya matur begitu karena kalau saya mati lampu saya akan ditegur oleh teman-teman multimedia, kalau mati lampu kan tinggal diceketnya murup mas gitu. Tapi kalau mati listrik yang menyebabkan lampu tidak bisa menyala, begitu, harus dicetak begitu. Baru kita kemudian merasakan gunanya lilin. Pada gedubrakan mencari lilinnya di mana, disimpan di mana, dibuka di laci tidak ada, dibuka di lemari tidak ada. Baru kemudian ketemu lilin yang kecil, lilin bekas ulang tahun, entah ulang tahunnya siapa, dinyalakan, kita cari di mana-mana. Dan kemudian baru kita kemudian menyesal, aku kok orang merawat lilin dengan baik. Lilin saya ada di mana? Saya baru merasakan gunanya lilin. Hal yang berbeda kemudian akan terjadi ketika kita menemukan lilin itu. Lilin itu kemudian ketemu di sebuah tempat, kita kemudian berusaha menyalakannya, ditaruh di sebuah tempat yang baik dan menerangi ruangan. Sekalipun mungkin nyalanya remang-remang, tetapi kemudian ada rasa yang berbeda. Karena ada lilin, mata mulai terbiasa lagi, oh saya melihat terang. Kita merasa lebih aman daripada ketika berada di dalam kegelapan total. Dan seterusnya. Nah saudara-saudara, situasi yang sama kemudian berulang ketika tiba-tiba lampu menyala biak begitu. Kita kemudian seolah-olah bersuka cita, lilinnya ditiup, dan kemudian ditaruh di mana lagi entah. Baru kemudian ketika listriknya mati, gedubrakan lagi, mencari lagi, ketemu lagi, dan seterusnya. Nah saudara-saudara, sesuatu itu terasa begitu spesial ketika kita membutuhkannya, merasa membutuhkannya, berada dalam situasi yang tidak biasa. Lilin itu suatu benda yang tidak spesial ketika kita sudah terlalu terbiasa dengan lampu yang menyala karena listrik. Lilin menjadi sesuatu yang tidak spesial karena kita tidak lagi mempergunakan atau menghayati perannya di dalam hidup sehari-hari. Baru ketika kemudian ada situasi yang mengharuskan kita menggunakan lilin, disitulah lilin itu menjadi sangat berharga. Lilin itu menjadi sangat dibutuhkan. Kita kemudian mencurahkan seluruh energi kita hanya untuk mencari lilin di mana atau di rumah kita. Nah saudara-saudara, bacaan Alkitab kita hari ini merupakan sebuah pesan dari Allah kepada Musa untuk disampaikan kepada Harun. Nah ini sebuah pesan berantai begitu, yang merupakan kalimat berkat, kalau mau dicatat merupakan kalimat berkat mula-mula yang disampaikan oleh imam bangsa Israel kepada bangsa besar itu. Tapi saudara-saudara yang patut dan menarik untuk dicatat bahwa pesan ini disampaikan ketika bangsa Israel ada di padang gurun. Mereka dalam perjalanan dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Mereka berjalan di dalam perlindungan Allah, mereka berjalan di dalam kecukupan yang diberikan oleh Allah, sekalipun kemudian ada jatuh bangun yang dialami bangsa Israel. Nah saudara-saudara, yang menarik dari bangsa Israel adalah pola kehidupan iman mereka. Mereka berada dalam situasi baik, saya sering matur ini ya di mimbar. Mereka ada dalam situasi baik, kemudian menjadi sangat terbiasa dengan situasi baik itu, kemudian mereka jatuh dalam dosa, dihukum Tuhan
tulung-tulung, kemudian mereka ditolong oleh Allah, dipulihkan, kemudian mereka terbiasa lagi, sombong lagi, jatuh dalam dosa lagi, dan begitu seterusnya. Sehingga bangsa Israel berada dalam posisi seolah-olah membutuhkan Tuhan hanya ketika mereka berada dalam situasi terpuruk, hanya dalam situasi yang menyedihkan atau menyusahkan. Nampaknya dalam bagian ini, Allah ingin mengingatkan bangsa Israel bahwa Allah bukanlah Allah yang bisa dijadikan ban serep. Allah bukanlah Allah yang bisa dijadikan lilin, yang hanya dibutuhkan ketika mereka berada dalam kegelapan. Tetapi Allah menghendaki supaya bangsa Israel menempatkan Allah sebagai cahaya yang utama dalam hidup mereka. Maka berkat imam ini diberikan kepada Harun, supaya disampaikan kepada bangsa Israel, diawali dengan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Bangsa Israel diingatkan bahwa perjalanan kehidupan mereka hanya terjadi karena Tuhan memberkati mereka dan melindungi mereka. Sehingga baik situasi baik maupun situasi buruk, mereka harus ingat bahwa ada Allah yang berkarya untuk mereka. Ketika kemudian Allah mengatakan Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia, di situ artinya Allah memberikan petunjuk kehidupan kepada bangsa Israel supaya dijalani. Dan itu akan berbuahkan kasih karunia Allah yang memampukan mereka untuk bertahan bahkan kemudian bertumbuh. Dan yang terakhir adalah ketika Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, artinya bahwa Allah senantiasa mengarahkan perhatiannya kepada mereka, kepada bangsa Israel dalam segala situasi. Dan itulah yang membuat bangsa itu merasa damai sejahtera. Maka pada akhirnya Allah menghendaki supaya bangsa Israel meletakkan nama Allah dalam artian menyadari bahwa Allah senantiasa bersama-sama dengan mereka. Allah bukanlah Allah yang jauh, bukanlah Allah yang kadang-kadang hilang, kadang-kadang ada, tetapi Allah yang selalu ada membawa mereka kepada kebaikan-kebaikan ilahi. Nah saudara-saudara, mungkin 2 tahun ini kehidupan iman kita terasa begitu spesial. Kenapa? Ya karena situasinya sedang buruk. Karena ada pandemi, karena ada saudara-saudara kita yang meninggal, karena ada banyak yang sakit. Rekor gereja kita kayaknya kemarin di pandemi ronde 2 itu sempat dalam satu kali WG ada sekitar 60-an orang ya yang terpapar COVID-19 atau bahkan lebih. Saya kalau mau disebut rekor begitu ya, bukan rekor tetapi jumlah terbanyak yang pernah saya ladosi adalah dalam 1 minggu saya harus mengkebumikan 9 orang. Mas Andre pernah menemani saya tengah malam, Pak Arif pernah menemani saya siang-siang ketika matahari pas di tengah atas kepala. 1 hari pernah memakamkan 2 orang. Dalam situasi-situasi seperti ini barulah kita sadar kita butuh Tuhan. Mau tidak mau kita dipaksa menyadari, kita dipaksa untuk kemudian merasakan bahwa kita butuh Tuhan. Tetapi justru ini menjadi sebuah perenungan kehidupan, permenungan kehidupan. Apa iya kita itu harus berada dalam situasi sulit, nembe kita itu merasa kita butuh Tuhan? Apa iya kita mau menempatkan Tuhan sebagai ban serep yang baru dicek keberadaannya kalau bannya yang lain gembos? Apa iya kita mau menempatkan Tuhan sebagai lilin yang tersimpan entah di mana dan baru gedubrakan mencarinya ketika kita berada dalam kegelapan? Saudara-saudara, 1 tahun adalah waktu yang cukup untuk kita kemudian merenungkan kembali relasi kita dengan Tuhan. Apakah kita memang hidup dalam relasi yang intim bersama dengan Allah? Apakah kita memang hidup dalam relasi yang akrab dengan Allah? Apakah kita sudah menempatkan Allah betul-betul sebagai pribadi yang kepadanya kita bergantung, yang kepadanya kita berlindung?
Ini adalah sebuah perenungan. Akhir tahun ini menjadi perenungan kita, sekaligus membuat kita berkomitmen bagaimana kita berelasi dengan Allah di tahun mendatang. Tahun 2021 sudah kita akhiri. Kita menutup lembaran yang sudah kita jalani. Tetapi toh lembaran itu tidak kita buang. Lembaran itu membuat kita belajar. Lembaran itu membuat kita tahu bagaimana kita harus memperbaiki diri. Mana yang harus dipertahankan, mana yang harus diolah supaya jadi lebih baik. Disatukan supaya kita menjadi pribadi yang semakin berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudara, ibadah ini akan ditayangkan tidak tepat jam 12 malam. Jam 7 ya kayaknya ya. Artinya bahwa selesai ibadah ini, saudara-saudara punya waktu untuk merenung, punya waktu untuk merefleksikan kembali relasi kita dengan Tuhan. Hendaknya itu berbuahkan komitmen bahwa kita mau menjadi pribadi yang menempatkan Tuhan sebagai yang utama. Bukan hanya menjadi paran ketika kita butuh tulung-tulung. Bukan hanya dicari ketika kita memang sudah menyerah. Tetapi dari awal kita berserah kepada Allah, berproses bersamanya. Selamat merenungkan relasi kita dengan Tuhan. Mari kita membangun kehidupan yang semakin baik di tahun-tahun mendatang. Supaya iman kita semakin berkualitas, bertahan, bahkan bertumbuh. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita masuk di dalam saat teduh. Umat Tuhan dengan iman yang terarah kepada Tuhan, marilah kita berdiri. Dan bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan kembali dan kita teguhkan akan apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan kembali duduk dan kita akan menyatukan hati serta pikiran kita untuk menaikkan doa syukur serta permohonan kepada Allah. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang mengasihi kami bersyukur kepada Allah yang mengizinkan kami menutup tahun 2021 ini dengan perenungan akan perjalanan kehidupan kami dikaitkan dengan relasi kami bersama dengan Allah. Begitu berat tahun ini kami hadapi, ada begitu banyak kesedihan, kedukaan, kehilangan yang kami alami. Dan di situ kami disadarkan bahwa kami membutuhkan Allah. Tetapi firman-Mu semakin meneguhkan kami bahwa seharusnya kami membutuhkan Allah bukan hanya dikala kami kesulitan, tetapi setiap waktu kami bergantung kepada-Mu, dan kami berlindung kepada Sang Pemilik kehidupan. Maka ampuni kami, jika mungkin selama ini kami kurang memperhatikan relasi kami dengan Allah. Maka di tahun ini, mengakhiri tahun 2021 ini kami berkomitmen untuk semakin memperbaiki relasi kami dengan Allah, membangun hubungan pribadi yang erat dan intim dengan Sang Pemilik kehidupan, sehingga kami betul-betul menyadari keberadaan kami sebagai anak-anak Allah, dan mewujudkannya di dalam tugas panggilan yang Kau anugerahkan kepada kami. Sebagai pribadi maupun sebagai gereja, kami rindu untuk semakin menanggapi panggilan-Mu sebagai pewarta kasih dan pemelihara iman. Maka pakailah kami bersama dengan seluruh warga gereja, seluruh orang percaya, dan seluruh umat manusia untuk mewujudkan karya kasih di tengah-tengah kehidupan bersama,
Dengan demikian kasih persaudaraan itu akan semakin meluas, menular dan menyebar, dirasakan oleh semakin banyak orang, berbuahkan perbaikan bagi hidup di dunia. Terima kasih Tuhan untuk ibadah akhir tahun ini. Izinkan kami mengakhiri tahun ini dengan penuh sukacita, karena kami mampu merefleksikan hubungan kami dengan Allah, mau memperbaikinya dan mempertahankan iman kami di tengah-tengah hidup bersama. Terima kasih Tuhan, syukur kami naikkan padamu, demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memberikan persembahan kita untuk gereja kita yang kita kasihi, dan saya akan menghantarkan Bapak Ibu di dalam doa. Mari kita berdoa. Mari bersama bersyukur atas kebaikan Tuhan melalui pengumpulan persembahan. Dalam 1 Tawarik 29 ayat 14 menyatakan, sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan. Mari kita bersama berdoa. Tuhan Maha Kasih, kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu dalam hidup kami melalui setiap pekerjaan dan pelayanan kami. Maka saat ini kami menyatakan syukur dalam bentuk persembahan yang kami haturkan kepadamu melalui gereja. Tolong kami untuk dengan sukacita mempersembahkan hidup kami bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Dalam hidupku
Umat Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah ini dengan bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan, dengan berdiri, mari kita terima pengutusan dari Tuhan. Angkatlah hatimu kepada Tuhan dan arahkanlah kasih-Mu kepada sesama. Kami mengangkat hati kepada Tuhan dan mengarahkan kasih kepada sesama. Jadilah pewarta kasih dan pemelihara iman. Syukur kepada Allah. Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kini dan selamanya. Umat Tuhan, mari kita lanjutkan langkah menapaki pesiaran iman di tahun mendatang. Lakukanlah perintah Tuhan dan hiduplah dalam damai bersama dengan seluruh ciptaan. Untuk itu terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Yesus memberkati.